keluarga almarhum Bang Yos, saya mohon maaf. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Ya, memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling maafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terus digelar dan hari ini dengan terdakwa Barada Richard Eliezer menghadirkan 12 saksi. Mulai dari orang tua, ibu, ayah dari Yosua, kemudian adik, kakak, dan juga sepupu, bahkan hingga kekasih Yosua, Vera Mareta, dihadirkan di ruang persidangan. Ya, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kalau kita bisa sampaikan, hakim meminta bahwa persidangan kali ini dilangsungkan secara tidak langsung kepada media. Artinya kalau bisa kita lihat bahwa sejumlah hal nanti akan keluarga yang mendampingi. Selain itu, yang menarik bukan hanya dari sisi pihak keluarga, tapi juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua juga duduk. Ia merupakan saksi pertama kali ini, Kamarudin Simanjuntak ya. Iya, kalau kita lihat juga pemirsa sebenarnya tidak hanya kali ini saja, pada sidang ini saja tadi Barada Eliezer kita lihat kemudian langsung meminta maaf kepada pihak keluarga begitu ya. Persis. Tapi kita juga melihat pada sidang sebelumnya beberapa kali kita dengar permintaan maaf ini dilangsungkan oleh Barada Eliezer kepada pihak keluarga. Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Ya, itu tadi kita mendengarkan bagaimana kemudian surat permohonan maaf kepada pihak keluarga Brigadir disampaikan, dibacakan langsung oleh Baradae. Banyak pihak mempertanyakan apakah dari sisi emosional yang ditampakkan oleh Baradae, baik itu sebelum persidangan dan ketika meminta maaf pada sidang yang perdana, itu bisa jadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang kali ini. Ya, kalau
Kalau kita lihat juga, kita saksikan juga dalam persidangan dan juga kita dengar beberapa pernyataan yang memang pihak keluarga ini turut mendoakan Richard Eliezer agar kemudian diampuni oleh Tuhan. Ini kemudian jawaban dari Ibu Brigadir Joshua. Emang awalnya kemudian banyak pihak termasuk dari pihak keluarga yang kemudian begitu sulit untuk memaafkan karena kalau melihat bagaimana kemudian Bribka RR bisa menolak permohonan itu, mengapa kemudian Richard Eliezer tidak? Kan di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling memaafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Ya, itu tadi pihak keluarga sudah memaafkan dan kemudian berharap bahwa Barada ini bisa diampuni oleh Tuhan dan mengikuti saja bagaimana kemudian proses hukum ini berlangsung. Kalau kita melihat dari proses persidangan hari ini, akankah kemudian dari kedua belah saksi ini, akankah meringankan Barada Eliezer atau justru memberatkan terdakwa Barada Eliezer? Kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Langsung kita sapa, ada Suparman Marzuki, mantan Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam, Pak Suparman. Kita juga masih akan menunggu kehadiran dari aktivis HAM Haris Ashar yang saat lagi mungkin akan hadir di meja Catatan Demokrasi. Saat ini kami juga sudah menghadirkan pakar hukum pidana, Bang Teguh Nasrullah. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Teguh Nasrullah. Boleh sambil cek mic-nya, Bang? Tes. Aman. Oke. Aman. Selanjutnya kami juga menghadirkan praktisi hukum Bang Firman Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Firman Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang. Kita boleh ke Bang Teguh Nasrullah melihat hari ini sidang yang cukup berbeda adalah ketika audionya tidak boleh dinyalakan saat siaran langsung di TV. Jadi kami hanya melihat visualnya saja. Mungkin peserta di ruang persidangan bisa mendengarkan, tapi kalau untuk masyarakat kan tidak tahu sama sekali Bang Nasrullah. Apakah itu hal yang wajar dalam proses persidangan atau ada hal yang mencurigakan? Secara hukum, secara berbagai hal. Baik, saya jawab terlebih dahulu bahwa memang di sini ada dua hal yang saling bertentangan ketika kita membenturkan dan menerjemahkan azas atau prinsip transparansi. Ya, satu sisi perlu transparansi kepada publik, tapi di sisi lain juga harus dijaga proses peradilan itu agar tidak melanggar hukum. Nah, transparansi kepada publik dalam penanganan sebuah perkara sebenarnya sudah diakomodir dengan terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh datang ke ruang sidang, duduk dan mendengar di ruang sidang. Namun terbatas. Diskusi-diskusi atau tanya jawab cross examination di ruang sidang itu tidak boleh diperdengarkan kepada orang-orang yang akan menjadi saksi atau ahli dalam perkara tersebut yang belum memberikan keterangan. Ada suatu keharusan yang ditentukan di dalam undang-undang bahwa saksi-saksi atau ahli yang belum memberikan keterangan dilarang masuk ke ruang sidang, dilarang mendengar persidangan itu. Mendengar dari media apapun artinya ya? Pada dasarnya tidak boleh dia masuk ke ruang sidang. Awalnya begitu, azasnya kan seperti itu. Tapi tujuannya adalah agar dia tidak mendengar keterangan di ruang sidang itu. Nah, kemudian bahkan jika kita mengetahui ada salah satu saksi sudah pernah hadir di ruang sidang sebelumnya, maka kita bisa minta kepada hakim untuk saksi itu didiskualifikasi. Nah, dalam konteks itulah bahwa mungkin inilah yang menyebabkan hakim mengambil sikap terbuka untuk umum tapi terbatas. Nah, dulu dalam kasus Jessica, saya melakukan protes keras kepada Mahkamah Agung ya, lembaga-lembaga penegak hukum bahwa ini sudah kebablasan protes keras tersebut. Sehingga beberapa teman media pun, "Bang, jangan diprotes dong," katanya. Nggak bisa, ini hukum. Saya harus berada pada hukum yang benar. Nah, coba bayangkan dalam kasus Jessica itu dulu pernah ada seorang saksi atau ahli, saya lupa. Begitu diajukan pertanyaan kepada dia, dia mengatakan, ya, saya ingat itu, pernah diajukan sebelumnya, saya pernah dengar itu pertanyaan. Kemudian dia jawab. Nah,
Kalau terjadi hal yang seperti itu, kita minta kepada hakim, majelis hakim, ini saksi sudah pernah mendengar keterangan saksi-saksi sebelumnya. Saya minta kepada majelis hakim yang bersangkutan didiskualifikasi. Apa kira-kira sikap hakim? Bagaimana kalau dengan alasan azas transparansi? Ya, azas transparansi itu adalah silakan orang-orang datang ke ruang sidang, dengar ke ruang sidang. Tidak ditutup, namun tertutup dan tidak boleh datang orang-orang yang akan menjadi saksi atau ahli yang belum memberikan keterangan. Bang Teguh Nasrullah, Menjaga ini juga kan sejumlah artinya saksi, mematahkan opini liar di luar sana yang mengatakan wah jangan-jangan ada intervensi nih. Kok hari ini bisu, tidak ada suara sama sekali. Berarti tidak benar ya itu ya, ada landasan hukumnya ya Bang? Saya tidak ingin berdebat tentang kemungkinan wah ini ada intervensi atau tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa langkah transparansi yang dibatasi tersebut adalah seharusnya dilakukan oleh pengadilan. Ya, soal ini apakah ada sebuah intervensi, saya nggak mau berdebat di titik itu karena saya khawatir ada tapi saya tidak bisa buktikan atau tidak ada saya sudah fitnah. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah proses persidangan yang harus dijalankan seperti ini. Kepada publik boleh melihat tapi publik tidak boleh ikut mendengar secara sangat terbuka karena ada orang-orang yang akan menjadi saksi. Coba bayangkan berapa banyak saksi-saksi yang ada dalam perkara ini, ya. Kalau terbuka di semua itu, duduk di rumah dia nonton siapa yang memberikan keterangan, dia dengar baik. Oh nanti kalau begini saya akan ditanya seperti ini, wah akan digiring begini pertanyaannya. Dia sudah tahu detailnya. Bahkan kadang-kadang dalam penanganan suatu perkara, mungkin rekan Firman ini tahu persis, kita kepada saksi, kepada itu, kita kadang-kadang kita tidak akan membuka dulu apa yang kita tanya. Ya, kita simpan, apalagi kalau saksi itu cenderung berbohong, ya, kita simpan itu data-data yang untuk mematahkan dia berbohong, kita sudah miliki. Ya. Nah, begitu kita ajukan pertanyaan, nanti kita potong dengan data-data ini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka, langkah-langkah kita cara bertanya cross examination itu sudah diketahui, ya selesai, saksi sudah antisipasi. Jadi satu sisi saya memahami keinginan publik, termasuk saya. Sangat ingin menonton itu. Apa yang diberikan keterangan oleh ibu itu, bapak itu, kemudian pacarnya, kemudian WA yang diterima, saya ingin. Tetapi saya terpaksa menahan diri bahwa keinginan saya itu tidak boleh merusak sebuah proses peradilan yang benar dan baik. Iya. Untuk menjaga kemudian kemandirian dari persidangan, jadi menjaga beberapa aturan tadi yang dilindungi oleh KUHP begitu ya. Kalau berbicara mengenai hal ini, kemudian saya ingin membacakan sebuah artikel, saya ingin bertanya kepada Pak Suparman. Ada artikel yang kemudian mengatakan Komisi Yudisial menyambut baik usul dari tim advokat penegak hukum dan keadilan, Tampak, soal kewenangan penyadapan hakim terkait penanganan kasus Verdi Sambo. Jawabannya seperti ini, kami dengan dukungan dari teman-teman dan fasilitas dari Tampak, nanti kami akan tindak lanjuti sehingga perkara seperti ini bukan intervensi hakim, tapi untuk menjaga kemandirian hakim. Betulkah hal ini kemudian bisa dimungkinkan dilakukan? Iya, dimungkinkan saja. Kalau itu motifnya adalah bagian dari menjaga integritas, menjaga profesionalitas hakim, dimungkinkan saja untuk itu dilakukan. Tetapi tentu hasil dari penyadapan sebagai bagian dari kontrol pada pelaksanaan tugas kewenangan hakim jangan diumbar ke publik. Karena itu bagian dari rahasia yang dipegang oleh lembaga negara. Jadi tidak boleh diumbar ke publik, ini isinya, apalagi kalau persidangan sedang berjalan, harus dijaga proses itu sebaik-baiknya agar proses ini berjalan fair. Jadi kalau nanti hasil penyadapan, 2 kalau 3 kali penyadapan diungkap, ada pembicaraan ini, ada pembicaraan itu bisa merusak seluruh tatanan proses peradilan yang harus dihormati. Wajarkah hal ini pernah terjadi? Saya tidak tahu pasti ya, tetapi saya kira perkara-perkara tertentu tanpa diminta pun itu ada pihak yang berkeinginan atau berkepentingan untuk melakukan kontrol. Dan selama ini kan kita juga tidak pernah dibuka kecuali KPK. KPK pun mengungkapnya setelah perkara itu pihaknya tertangkap tangan
atau digelar persidangan di pengadilan, baru dibuka bahwa ini ada penyadapan gitu. Tetapi dalam proses kita tidak pernah mendengar ada pernyataan resmi bahwa pengadilan, sebuah proses peradilan di mana para pihak di persidangan itu, terutama hakim, disadap. Tapi kan ini sudah berjalan ya Pak Suparman. Kalau sudah berjalan seperti ini kan artinya intervensi dari pihak outsider tuh sepertinya kecil kemungkinan. Atau gimana? Karena kan awalnya wacananya macam-macam, ada mulai safe house, kemudian ada penyadapan, dan sekarang buktinya ya berjalan tetap di koridornya. Ini kasus besar yang kemudian menyita perhatian publik. Iya, ini kan peristiwa tindak pidana umum sebenarnya, tetapi kualifikasinya luar biasa. Dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap aparat penegak hukum, lalu ada skenario-skenario yang kemudian terbongkar, menimbulkan respon publik yang luar biasa. Dan kalau saja pengadilan, pemerintah pengadilan tidak memberikan atensi besar pada perkara ini, tentu bisa menimbulkan efek negatif pada aparat penegak hukum, tidak hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan hakim. Yang paling penting bagi kita adalah menjaga institusi penegak hukum ini bekerja profesional, tidak menjadi bagian dari problem penegakan hukum yang sudah runyam seperti ini. Itu pentingnya, saya kira itu. Oke, kita ke Pak. Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Gini ya. Bang Teguh Nasrullah. Tentang penyadapan, saya termasuk salah satu tim yang melakukan studi banding dalam rangka penyusunan RUU KUHP ke berbagai negara. Di berbagai negara pun ada penyadapan, ya, untuk kasus-kasus tertentu. Tapi diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya serta syaratnya sangat ketat. Nah, yang tidak boleh adalah yang terjadi dulu-dulu sebelum ada hukum acara. Main sadap saja, tapi kita nggak tahu apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau belum. Nah, sekarang untuk penyadapan sudah ada hukum acaranya, tentu, tapi masih terbatas untuk tindak pidana korupsi yang sudah ada hukum Tadi acaranya. KPK, ya. Nah, bagaimana dengan tindak pidana umum lainnya? Nah, ini yang menjadi dilematis. Oleh karena itu saya dorong segera pada momentum ini DPR jangan bermain-main untuk pengesahan RUU KUHP, karena kelalaian Anda tidak menempatkan RUU KUHP pada prioritas yang utama. Publik akan mempersepsikan DPR itu kalau membahas undang-undang ada berair mata atau bermata air. Kalau undang-undang yang berair mata maka tidak kunjung disahkan. Tapi kalau bermata air buru-buru, sehingga berdasarkan informasi yang saya dengar tadi dari rekan Firman ya, bahwa RUU KUHP ini udah masuk prolegnas, dikeluarkan lagi karena memang RUU yang berair mata. Semoga didengar juga Bang, tapi kalau kita masuk ke dalam substansi. Baik, tapi yang menarik kita balik ke substansi 12 saksi ini, bagaimana bobotnya? Siapa yang paling menentukan dalam keputusan majelis hakim nantinya? Pak Firman dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda dulu di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih.
Kita langsung ke Pak Firman Wijaya, bagaimana Anda melihat bobot keterangan 12 saksi ini yang mayoritas berasal dari keluarga? Karena tadi ada yang mengatakan sepertinya ada salah satu saksi seperti Kamarudin yang bercampur antara data dan juga opini dikemukakan di proses persidangan. Asumsi. Baik, jadi memang persidangan hari ini penuh dengan efek dramatik ya. Karena itu sebenarnya ada harapan juga yang diinginkan oleh sebagian masyarakat termasuk media. Ketika bagaimana proses kasus ini yang saya boleh katakan ini sebagai scandalizing crime ya, kejahatan skandal ya. Karena terjadi dalam tubuh institusi, satu institusi penegakan hukum yang tadi disampaikan beliau. Dan efek terbongkarnya itu kan karena juga partisipasi publik. Nah, memang soal peradilan terbuka tadi disampaikan Bang Nasrullah, dan terbukanya peradilan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik. Tuntutan tentang keinginan bahwa terbukanya peradilan itu dalam arti akses, ya, jadi tidak hanya independensi, impartiality, tapi juga accessibility. Nah, masyarakat membutuhkan akses termasuk media. Kenapa? Karena dalam jenis kejahatan yang skandalis crime ini, kejahatan skandal ini biasanya ada dua model sumpah kalau kaitan dengan saksi. Sumpah yang pertama adalah sumpah omerta. Ini seringkali dalam kasus-kasus yang skandalis yang terkait dengan kejahatan terorganisir, itu sumpahnya rata-rata tutup mulut. Ya, takut dengan sumpahnya para mafia itu. Nah, ada satu lagi sumpahnya untuk setia kepada kebenaran keadilan. Jadi menurut hemat saya memang izin ya Bang Nasrullah, secara tekstual pasal memang tidak ada yang mengatur, melarang itu. Sehingga sebenarnya butuh rule breaking juga, butuh terobosan. Karena sekali lagi saya katakan ini memang scandalizing crime. Kemudian yang kedua, ya hanya keberanian seorang anak muda, ya Barada E ini, kemudian sekalipun dalam struktur model kejahatan yang semacam ini, dia inner circle, dia bagian dalam dari. Nah, untuk menjadi justice collaborator, ya atau GC itu memang bukan pilihan mudah. Dan tidak semua orang akan mengambil pilihan-pilihan seperti itu. Resikonya besar. Ya, ada dua risiko minimal. Risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko internal, dia akan dimusuhi oleh koleganya. Ya, dia akan dijauhkan oleh koleganya. Bahkan dia akan mengalami jobless. Dia akan kehilangan pekerjaannya. Risiko eksternal, dia ternyata ya terseret kasus hukum juga. Nah, ini yang saya katakan bukan pilihan mudah. Nah, sehingga menurut hemat saya tidak ada pilihan lagi kecuali terbukanya peradilan itu. Sehingga pilihan untuk menjadi JC memang perlu dukungan. Nah, persoalannya adalah dalam sistem peradilan kita, posisi JC ini seringkali dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ya, karena ada yang bertanya, buat apa saya jadi JC kalau hadiahnya itu hukuman? Kan karena insentifnya itu adalah pengurangan hukuman. Asal syaratnya memberikan informasi yang benar dan kemudian mau mengakui kesalahannya. Kalau terkait dengan kejahatan ekonomi, dia harus mengembalikan uangnya dan mau bersaksi. Nama baik dipulihkan. Nama baik dipulihkan. Nah, persoalannya ketika bersaksi ini menjadi sulit. Ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan relasi dan koleganya. Nah, Bang Firman, kalau Anda sampaikan tadi JC harus perlu dukungan yang besar karena akan mengungkap berbagai kejahatan lainnya. Ya. Tapi kalau dilihat dari sidang tadi, dari 12 saksi yang dihadirkan, sebagian besar adalah dari keluarga Brigadir J. Akankah ini kemudian akan meringankan atau justru memberatkan bagi Baradae? Jadi kalau bicara jenis risiko baik internal dan eksternal sudah kita bisa prediksi apa risiko yang akan didapat oleh seorang JC. Maka ada pertanyaan, masa hadiahnya hukuman, pengurangan hukuman ya tetap hukuman. Masa itu disebut hadiah kira-kira? Ini logika falasi ya, logika biasnya. Sehingga bisa saja seorang JC ketika melihat potret JC di dalam sistem peradilan di Indonesia seperti itu, maka ini boleh dikatakan seorang JC akan mengambil jalan sunyi, dia tidak punya teman. Maka bisa kita lihat dari berkas tadi, sekalipun itu splitsing, yang mengambil pilihan menjadi JC kan hanya satu orang. Kalau ini dikaitkan dengan nilai kesaksian, ya kan Mas Nasrullah, ya unus tesis nulli tesis, hanya satu saksi saja. Walaupun nanti bisa dirangkai atau dinilai dengan pembuktian lain. Hanya kalau bicara tadi bahwa terbukanya peradilan perlu ya kesaksian itu juga diperdengarkan karena JC ini penuh dengan risiko tadi termasuk risiko hukum.
tidak ada konsep di dalam sistem peradilan kita mengatakan JC itu immunity for prosecution. Dia kebal atau dijamin tidak akan dituntut. Kenyataannya satu sisi dia diharapkan partisipasi, terbuka, membongkar peradilan, tapi di sisi lain ada kegetiran, ya, ada apatisme. Saya juga akan menghadapi hukuman. Belum lagi kalau kemudian kualifikasi hakim mengatakan, "Oh, ini termasuk pelaku utama." Ya, karena tindakannya misalnya bagian dari kejahatan yang disebut dengan kejahatan pembunuhan, apalagi kalau mord misalnya, bagian dari perencanaan misalnya. Nah, ini pastinya posisi JC ini menjadi program yang sepi dukungan. Tapi dari komposisi saksi tadi kan menyatakan mereka punya hubungan baik dengan Baradae, tidak mempermasalahkan, dan mereka yakin bahwa almarhum Yosua ini tidak ada masalah secara personal dengan Baradae. Apakah itu bisa mempengaruhi? Jadi kan sebenarnya kalau boleh dikatakan memang nilai pembuktian yang paling kuat dalam hukum pidana itu adalah kesaksian. Hanya persoalannya sejauh mana saksi itu mengetahui, ya, rangkaian perbuatan yang satu dengan yang lain itu ada hubungan atau tidak, ya? Karena bisa saja pada kesadaran yang tadi dikatakan, batas kesadaran misalnya seorang Baradae mengatakan ini perintah jabatan, ya kan, semacam amtelik bevel. Walaupun sisi lain ada yang mengatakan masa perintah yang sah adalah perintah yang melanggar hukum. Ya, mana bedanya antara perbuatan perintah jabatan atau penyalahgunaan jabatan? Pasti secara intelektual, secara nalar seseorang bisa membedakannya. Tapi dalam situasi tertentu, ya seperti pada kasus Baradae ini tidak mudah. Ya, dia kemudian mengatakan atau menyadari bahwa ini adalah perintah yang tidak sah atau perintah yang salah itu. Tapi hari ini mau tidak mau dia tidak bisa mundur lagi. Dia adalah salah seorang terdakwa yang nanti dijadikan saksi, ya, karena dia adalah sebagian dari terdakwa yang dianggap sementara ini peran atau perbuatan yang paling kecil. Nah, hanya persoalannya nanti ketika pembuktian delik primernya itu kaitan dengan pembunuhan, mulai dari persiapan, perencanaan sampai kemudian pelaksanaan. Nah, tahapan-tahapan itu akan menentukan nanti apakah posisi atau gelar JC yang disandangnya bisa dipertahankan atau tidak. Nah, kalau ini hanya seorang diri rasanya ya memang tidak mudah. Ya, bisa dibayangkan risiko. Hakim Falconi di Maxim Trial itu meninggal. Ya, karena ditembak. Ya, setelah selesai sidang karena dia berupaya untuk membongkar scandalizing crime itu. Jadi risiko seorang hakim saja cukup sudah besar. Ada, apalagi risiko seorang JC termasuk penegak hukum lainnya. Ini menurut saya potret yang paling penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan ini bekerja dengan benar dan tidak ada apa kata Bang Nasrullah tadi ada pesan sponsor gitu ya. Ini harusnya pesan keadilan, putusannya bukan pesan sponsor kira-kira itu. Nah, tentunya hemat saya memang perlu rule breaking, perlu terobosan. Bahwa peradilan terbuka penting, tapi terbukanya peradilan sekarang dibutuhkan. Misalnya akses media untuk mendengar kesaksian. Toh kesetiaan seorang saksi juga sangat tergantung. Kan sudah clear, Bang. Publik juga harapannya juga seperti itu, Alasan majelis hakim sudah clear, Bang. Tidak dibuka audionya. Masih dipersoalkan ini sepertinya. Tadi juga sudah dibahas. Boleh saja ya, sebagai sebuah terobosan hukum, harapan partisipasi masyarakat, peran JC yang begitu penting juga perlu di dalam sistem peradilan seperti Bang sekarang. Haris Azhar, kalau Anda melihat dari persidangan kali ini, kemudian ada 12 saksi, sebagian besar dari keluarga Brigadir J. Anda melihat ini sebenarnya bisakah untuk meringankan atau justru membebaskan Baradae atau justru sebaliknya memberatkan? Kalau saya pertama mau bilang undang keluarga korban itu bagus. Jarang banget pengadilan di Indonesia itu undang keluarga korban. Dari korban kejahatan ya, meskipun dia bukan saksi langsung, tapi kan pernah dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang menyatakan bahwa ada saksi saksi alibi. Jadi saksi itu nggak harus terkait dengan soal kalau menurut KUHAP tuh melihat, mendengar atau mengetahui, tapi juga dia bisa memberikan keterangan tentang satu peristiwa yang bisa berkontribusi penguatan satu penggalan fakta yang didakwakan dalam persidangan. Nah, orang tuanya almarhum datang tadi dan juga pacarnya ya, adiknya semua, bahkan lawyernya keluarga juga ikut bersaksi.
menurut saya ini oke, bagus. Jadi orang-orang yang pernah bekerja secara paralel, polisi bekerja dan mereka juga melakukan satu upaya-upaya, itu pasti punya temuan dan bisa didengarkan. Saya sedikit mungkin agak menyamping, kita di dalam dunia hukum juga mengenal namanya sistem, kalau di dalam perdata itu ada intervensi, atau misalnya amicus curiae, jadi sahabat peradilan. Jadi kita bukan bagian dari pihak di pengadilan, tapi kita bisa memberikan keterangan. Kadang tidak dipertimbangkan, tetapi pengadilan tidak bisa menolak. Apalagi si keluarga korban. Jadi menurut saya cukup diapresiasi, mudah-mudahan ini bisa jadi presiden ke depan untuk bisa memberikan ruang. Itu satu. Yang kedua, apakah misalnya dari mereka tidak pernah di BAP atau keterangannya berbeda dengan BAP, itu nggak ada masalah juga. Karena puncak dari menguji fakta ada pada hakim. Bukan pada Anda nggak ada di BAP keterangannya. Waktu di BAP Anda bilang 2, sekarang Anda bilang 3. Itu Anda bilang nggak ikut nembak, sekarang ikut nembak di keterangan di persidangan. Kan tinggal diuji. Keterangannya nanti diuji, bisa lagi nanti, kan selain keterangan saksi, kita masih punya 4 alat bukti lain di Bapak 185 ya di KUHP. Alat bukti itu ada 184 itu selain ada keterangan saksi masih ada 4 lagi alat-alat bukti itu. Jadi menurut saya tinggal di di satu padukan untuk melihat logik kasusnya seperti apa. Dengan kata lain, kehadiran keluarga dari Brigadir Yosua ini menguntungkan Baradae dalam segi hukumannya. Begitu? Bang Adi Sasar. Kalau soal Baradae, nih boleh komentar lagi kan? Silakan Bang. Belum ada iklan ya. Nah maksud saya begini kalau soal Baradae, menariknya Baradae ini dijadikan saksi mahkota. Justice kolaboratornya pada si Baradae tidak menggugurkan tuntutan pidana, pendakwaan terhadap Baradae. Nah benar tadi menurut Om Firman yang mengatakan bahwa ini soal konsep JC ke depan ini jadi dipertaruhkan. Resikonya. Publik nanti untuk pelaku tindak pidana yang bersama-sama di lapangan yang kelas, saya pakai bahasanya gampang aja di bahasa warung, kelas corok. Nanti mereka bilang ini Baradae aja yang sudah di backup oleh Mabes Polri, bisa tiba-tiba tetap dihukum. Orang kan cuma lihatnya itu. Kalau orang-orang kayak kita ini dosen, praktisi semua segala macam menguji detailsnya. Yang saya mau katakan begini, Baradae tetap dibawa ke pengadilan sebagai pelaku. Artinya dia ada persidangan tersendiri. Dia nanti akan dijadikan saksi untuk dakwaan terhadap yang lainnya. Yang lainnya juga ada kemungkinan untuk menjadi saksi buat si Baradae. Nah, ini kita nanti akan lihat, kita punya banyak banget pengalaman saksi mahkota satu sama lain. Tetapi yang menarik Baradae sebagai JC. Gitu. Nah, saya akan membiarkan statement saya menggantung seperti itu. Sekarang saya mau masuk ke fakta misalnya, pada si Baradae. Baradae ini gini, dia sepertinya dia kan antara pelaku tapi juga hero untuk mengungkap fakta ini kan. Tapi kita harus lihat detail, saya nggak belain Baradae, saya tidak anti terhadap Baradae, saya cuma ingin membuka ini kepada halayak publik. Karena ini mungkin nanti juga akan dipakai oleh lawyer yang akan menyerang Baradae. Misalnya Baradae akan diperiksa, apakah tugas Anda sebagai ajudan, aspri, ajudan itu ikut menembak orang yang tidak disukai oleh atasan Anda. Itu pasti ada besar kemungkinan. Masih wewenang atau tidak terkait dengan pasal 51 KUHP? Masih wewenang, masih bagian dari situ atau tidak. Yang berikutnya lagi misalnya, jangankan nanti ditanya, lalu oke, itu satu. Yang kedua, misalnya apakah Anda punya kalau bahasa Indonesia notwir tuh daya paksa. Ada daya paksa nggak dari orang yang Anda menjadi atasan Anda di dalam situasi seperti itu, ada struktur yang Anda harus tergantung sama orang itu. Misalnya begini, kalau Anda nggak nembak si Joshua, Anda yang saya tembak. Ada nggak situasi itu? Nanti itu pasti mungkin ditanya sama lawyer-lawyernya yang ingin meringankan Verdi Sambo dan lain-lain. Lalu nanti ditanya lagi,
ada nggak, pernah nggak Anda nanti, ini kita lawyer juga sih jadi biasa nanya ya, pernah nggak Anda menolak permintaan atasan Anda selama Anda kerja dengan atasan Anda yang namanya Verdi Sambo? Loh, itu nanti akan ditanya, kalau gitu Anda bagian dari pelaku, Anda nggak dalam daya paksa. Nanti kesimpulan-kesimpulan itu Anda bisa undang lagi saya nanti ke sini. Dalam uraian dakwaan seperti ini, Bang Aris, kalimatnya Barada itu dengan sadar, tapi atas perintah Sang Jenderal. Iya. Kan jadi kuasa ada hukum kalimat juga dengan sampaikan. sadar, meskipun mungkin tanpa ragu gitu. Relasi kuasa. Ya itu kalau kata kuasa hukum. dua hal itu bisa. Karena menggunakan senjata, misalnya ditarik sejam sebelumnya. Barada Anda waktu itu sempat setir mobil atau enggak, sempat makan atau enggak, untuk menunjukkan soal kesadaran. Bisa. Sadar, tapi juga misalnya saya pernah nonton satu video ulasannya mantan ketua Perbakin, Pak Sutioso. Sadar pun itu enggak, bahasa saya nih, saya terjemahkan dari video itu. Sadar pun itu tidak serta-merta membuat orang itu bisa mengeksekusi dengan tembakan. Itu butuh skill lagi dan lain-lain. Jadi ada banyak faktor details yang nanti akan diserang juga ke Baradae. Nah, dari semua praktek peristiwa pidana itu bisa dia dikesampingkan atau bisa dikontestasi dengan sejumlah hal. Satu, ini juga kenapa sampai kalau memang dia justice kolaborator ya. Dalam pidana itu kita punya prinsip yang boleh menggugurkan seseorang untuk diteruskan penuntutannya atau pendakwaannya atau penyidikannya jika memang dianggap ada kepentingan yang lebih besar. Nah cuma kan kita sekedar selama berbulan-bulan ini melihat bahwa ini kasus yang kejam dan lain-lain. Kita nggak melihat bahwa kasus ini berpotensi untuk memperbaiki sistem di dalam kepolisian misalnya. Kepentingan yang lebih besar bisa diperjelas, Bang Haris Azhar? Kepentingan apa ini maksudnya? Kepentingan misalnya untuk bangsa dan negara. Berat kali. Itu politis. Memang politis. Keputusannya bisa dari Jaksa Agung. Gitu. Dan itu nggak semudah diskresi yang kita suka tahu bahwa oke, kasus diberhentikan oleh si penyidiknya atau si kasatnya atau bukan begitu. Tapi ini kasus-kasus seperti ini itu patutlah diterapkan asas oportunitas tadi seperti itu. Nah, itu ada banyak hal yang menurut saya bisa digunakan. Tapi pilihan kita hari ini Baradae yang JC juga jadi terdakwa. Ini dilemanya. Dan nanti Baradae ketika dia bersaksi untuk berkas yang lain, dia nanti akan diganggu dengan banyak argumentasi dari para pengacaranya si Verdi Sambo, Putri PC dan juga si Ma'ruf Kuat Ma'ruf dan lain-lain. Ya, saya sedikit ingin bukan mengkoreksi ya, meluruskan bahwa notwear itu terjemahannya bukan daya paksa. Daya paksa itu terjemahan dari overmacht. Notwear itu adalah upaya mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum ya. Itu satu. Yang kedua, saya sebenarnya memberikan sebuah kalimat yang sangat singkat tapi bisa dipahami oleh publik begini. GC tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh orang. Yang menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu hanya adanya dasar pemaaf atau dasar pembenar. Dasar pemaaf misalnya melekat kepada orang itu yaitu gangguan jiwa. Dasar pembenar dia ada diatur dalam undang-undang bahwa perbuatan itu menjadi bukan pidana. Misalnya ada overmacht, daya paksa atau notwear dan atau ada perintah jabatan yang sah. Nah, hanya itu yang bisa menghapus. Satu lagi yang dikatakan tadi oleh rekan Haris Azhar bahwa ada dasar penghapus penuntutan. Ya, misalnya ada kepentingan umum di situ ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan apakah ya permohonan maaf kepada orang tua Yosua bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan? Saya pastikan iya. Karena salah satu dalam hukum itu ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan itu menjadi pertimbangan hakim itu ada dua.
meringankan dari perkara itu, meringankan dari sikap tindak terdakwanya sendiri. Nah, sikap tindak terdakwanya sendiri adalah dia menyesal, dia mengajukan permohonan maaf. Jadi saya mengatakan bahwa langkah Baradae tadi kalau untuk meringankan dia sudah terpenuhi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam kasus ini saya sependapat tadi dengan Hari Azhar bahwa tanpa Baradae sebenarnya yang membongkar belum terbongkar seperti ini sekarang. Nah, oleh karena itu kepada Baradae menurut hemat saya pasti akan meringankan. Nah, apakah dia bisa dibebaskan? Maaf, sulit kalau saya mengatakan bisa atau tidak sekarang. Nanti saya memberikan opini dalam kasus itu. Ini menarik, Bang. Izinkan saya membahas dari aspek hukum apa saja kasus yang bisa dibebaskan atau dilepaskan. Menarik, Bang. Kita berhenti sampai di sana karena kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian si Baradae ini bisa berlindung di bawah pasal 51 KUHP melakukan perbuatan atas perintah jabatan tidak bisa dipidana. Nanti saya mau minta tanggapan dari masing-masing narasumber. Usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Akankah kemudian Baradae ini bisa berlindung di bawah pasal 51 KUHP, Bang Nasrullah? Saya ingin mengatakan bahwa pasal 51 KUHP itu memang mengatur dia bisa dibebaskan kalau dia melaksanakan perintah atasan atau perintah pimpinan atau perintah undang-undang. Namun gini, ada kalimat lanjutannya, perintah atasan atau yang sah menurut hukum. Sesuai wewenang. Bukan perintah atasan yang melanggar hukum. Pertanyaannya adalah, dalam kasus seperti ini, adakah atasannya itu mempunyai kewenangan untuk menyuruh orang anak buahnya membunuh? Makanya kalau jawaban tidak, pasti ya tidak bisa digunakan pasal itu. Nah, satu lagi bisa begini, pasal 51 itu perintah atasan, dia memahami bahwa ya walaupun memang perintah atasan saya tidak sah, tapi saya dalam pemahaman saya saat itu atasan saya perintah yang diberikan itu sah, dia punya kewenangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah si pelaku itu tingkat pendidikannya sedemikian rupa sehingga tidak bisa membedakan perintah atasan yang sah dengan yang tidak. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa hati-hati dengan perintah atasan ini. Bisa-bisa nanti kalau perintah atasan yang tidak sah kemudian dilaksanakan oleh anak buah, next time akan terjadi begini. Penyidiknya yang memeriksa seseorang nggak mau ngaku, kata pimpinannya, kasatnya misalnya, kau gampar aja berkali-kali, nanti dia ngaku. Nah, dia gamparin, kemudian dia proses hukum, dia bilang, bukan salah saya perintah atasan. Nah, hati-hati, bukan hanya perintah dalam penyidikan, mungkin pembunuhan dan lain-lain, itu jeli-jeli benar. Ya, Pak Suparman dulu, sebelum ke Bang Firman. Pak Suparman. Saya sependapat dengan Pak Nasrullah ya, bahwa pasal 51 nggak bisa dikenakan atau menjadi instrumen perlindungan diri bagi Baradae ya. Karena kualifikasinya nggak masuk. Pada poin mana? Ya pasal 51 ayat 1 ayat 2 itu kan terang benderang tuh, limitatif gitu ya. Bahwa yang memberikan perintah itu adalah orang yang punya jabatan dan punya kewenangan untuk itu. Jadi pasal 51 itu bukan untuk konteks perkara seperti ini. Di mana Baradae diperintahkan untuk membunuh, lalu dia membunuh. Secara logika umum aja nggak bisa diterima akal itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bukankah ada sebelum Baradae itu diperintahkan oleh FS, rekan dari Baradae, dan dia menolak. Dan tidak ada apa-apa atas penolakannya itu. Dengan alasan saya nggak tega, saya nggak sampai hati. Kenapa Baradae yang sudah mendengar rangkaian skenario jauh waktunya sebelum eksekusi itu dilakukan, dan dia sudah mendengar
karena istri saya dilecehkan dan seterusnya, lalu dengan alasan itu Baradae bersedia melakukan tindakan itu. Karena posisi Tingkatannya mungkin Pak, karena dia paling junior baru mungkin Pak. Baradae, baru Iya. beberapa bulan saja berarti. Itu tidak bisa menjadi alasan. Kembali ke pasal 51 itu nggak memenuhi kualifikasi untuk menjadi pasal berlindung diri. Overmah juga nggak masuk, gitu ya. Pasal 51 nggak masuk. Karena itu maka dia didakwa 340, 338, 55, 56. Pak Firman, tapi kalau tidak mungkin bebas ya? 340 bisa bebas tidak? Kalau pun tidak. kalau Tidak. 340 bisa bebas tidak? Kalau pasal 51 sudah tidak bisa, kalau 340 bisa diturunkan. Tapi saya tidak? teruskan sedikit Iya, ya, silakan. bahwa sangat mungkin dia akan mendapatkan tuntutan ringan atau kemudian vonis ringan, mungkin sekali. Saya punya keyakinan hukum Tapi itu. bebas? Saya menyatakan tidak akan mungkin dia bebas dari perkara Ringan ini. ini berapa tahun Pak? Wallahualam. Itu. Ya, Bang Firman. sebenarnya yang pertama tadi saya katakan karena sistem kita itu tidak menganut immunity for prosecution, kekebalan penuntutan, tetapi mitigating of punishment. Jadi hanya dikurangi hukumannya, bukan mendapatkan kekebalan penuntutan. Itu sudah memang berbeda di sana. Kemudian soal perintah jabatan atau perintah atasan itu dan sebenarnya ini antara Amtelik Bevel menjalankan perintah atasan dan Betelik Forskrip menjalankan perintah undang-undang. Jadi sebenarnya antara pasal 50 dan 51 itu kalau dirangkai ya itu satu tarikan napas, perintah jabatan yang berdasarkan undang-undang. Jadi sebenarnya itu. Jadi tidak, kalau perintah jabatan tidak berdasarkan undang-undang ya pastilah ini bukan dalam keabsahan perintah jabatan. Memang sudah ada pasalnya, pasal 50 dan pasal 51 itu. Nah, yang kedua kaitan dengan persoalan menjalankan perintah undang-undang itu pastinya sebagai aparatur kepolisian ada kendali teknis, kebijakan yang bersifat teknis, turunan dari pasal-pasal ini. Misalnya peraturan Kapolri. Di situ ditegaskan apa yang disebut dengan perintah jabatan adalah perintah kedinasan. Jadi tidak masuk yang namanya wilayah privat itu menjadi perintah jabatan. Kemudian kedua, dalam hal tertentu, kalau tadi yang saya menegaskan yang disampaikan Mas Nasrullah, bahwa kalau itu perintah itu melanggar aturan, melanggar undang, bawahan berhak menolak. Berhak menolak. Itu ada di dalam perkapnya. Jadi ini common sense yang harus dipahami di dalam menerapkan pasal ini. Kemudian yang kedua juga sebenarnya kalau melihat kepada lingkup jabatan, ya lingkup kewenangan, tadi saya katakan tidak mungkin ya hal-hal ini masuk dalam lingkup kewenangan. Berhak menolak ini agak sulit kami mengartikannya karena posisi Baradae sepertinya susah sekali untuk menolak. Nah itu yang saya Sepanjang dimaknai Masih muda perintah dalam dinas ya. posisi. Saya mau nambahin Iya. dari Pak Firman. Jadi gini, Iya. kalau pakai 51 jelas itu nggak bisa. Apakah misalnya, justru kan sebenarnya begini, Joshua almarhum, jika dia polisi dianggap melakukan satu tindak pidana, justru dia sedang melakukan tindak pidana di tempat bosnya yang mengoreksi kalau polisi melakukan kesalahan. Dan di situ sudah jelas harusnya diambil tindakan-tindakan. Jadi perintah jabatan atau perintah undang-undangnya nggak jalan di situ. Yang terjadi adalah justru mereka melakukan satu praktek kekerasan. Nah, saya ingin melanjutkan dari yang Pak Firman, yang harus diperiksa seberapa determinatif. Maka tadi saya pakai istilah notwir barangkali, mesti diuji praktek notwirnya. Apakah kalau misalnya Baradae menolak, dia ada dalam posisi yang terancam juga. Itu dia. Itu yang harus jadi udah nggak ada nih soal jabatan. Ini udah dramatis banget situasinya waktu itu. Seperti apa dia terancamnya. Nah, terlepas dari itu semua, karena waktu kita terbatas, saya cuma mau bilang begini. Ini secara hukum, at the end, pada akhirnya nanti harus disusun satu argumentasi, meskipun Baradae kemungkinan besar nggak bakal ini profesor hukum nih yang ngomong nih ya, nggak bakal bebas murni, tapi harus ada ibarat kata putusan thank you. Nah, kita pakai bahasa yang gampang aja, putusan yang terima kasih Baradae. Diringankan karena ada ya? keberanian. Ini nggak ada pasalnya loh ini. Ini nggak ada pasalnya. Itu wewenang hakim kan? Itu wewenang hakim. Ada suasana kebatinan. Kalau bahasanya di paket undang-undang kehakiman itu disebutnya kekuasaan kehakiman, memunculkan keyakinan pada hakim. Nah, jadi menurut saya nanti pada akhirnya ada satu putusan yang ibarat kata terima kasih Baradae. Tapi kalau dari ketertiban
administrasi hukum acaranya dan juga apa namanya di pasal-pasal materialnya kemungkinan ada sejumlah kelemahan. Kita jujur aja lah seperti itu. Dan nanti Baradae ini jaksa ataupun tim lawyernya Baradae ini harus nyiapkan juga Baradae nanti serangan dari lawyer-lawyernya si Ferdi Sambo CS. Pertanyaan tadi ya. Cuma kalau soal pedoman penghukuman, sentencing guideline kita belum pernah ada. Tapi bagi saya sebenarnya perlu dipikirkan yang tadi disebut sebagai hadiah untuk para JC itu. Putusan hadiah? Iya, kalau seseorang menjalankan kejahatan atas nama jabatan, maka bisa diperberat sepertiganya. Itu bisa menunjuk pricing angka-angka tertentu secara numerologi. Kenapa kalau bagi para JC tidak sulit ada ya, sistem itu? Menurut saya terobosan yang harus dilakukan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah harus. Yang disebut dengan insentif itu bahkan di beberapa negara bahkan termasuk insentif cost. Jadi kalau dia bisa membongkar ini loh uang negara dibawa lari, maka dia bisa mendapatkan insentif. Persoalannya kan di Indonesia politik hukum kita, politik peradilan kita kira-kira itu nggak berani hakim menemukan hukum itu belum jadi satu praktek yang besar. Tidak ada terobosan maksudnya? Terobosan ada dalam beberapa kasus. Tapi saya pikir hukum acara pidana tadi yang disampaikan Bang Nasrullah ya sudah waktunya. Jangan kita tunda-tunda lagi. Karena bagaimanapun kalau ini soal kan sudah waktunya ada banyak hal di negeri ini yang sudah waktunya. Iya sudah. Pak Suparman ketawa-tawa. Artinya apakah kemudian hakim bisa melihat ini semua Pak? Tapi jangan dijawab ya usai jeda sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Suparman, kalau melihat dari keterangan Baradae ini, yang mana bagian yang bisa meringankan hukuman dari Baradae jika tidak lagi bisa menggunakan pasal 51? Ya, tadi sudah disinggung oleh kita semua ya, yang istilah Bung Haris ini barangkali jaksa dan hakim bisa berterima kasih sehingga bisa memberikan vonis yang ringan, tuntutan yang ringan. Di mana poinnya? Dia telah berkontribusi besar ya dengan membuka skenario-skenario yang sedang atau yang sudah dirancang oleh Ferdi Sambo, bahkan mungkin juga istrinya, agar peristiwa ini ditutup dengan cerita-cerita yang sekarang kemudian berkembang. Bahkan saya melihat ada gagasan atau ada pemikiran orang untuk mengorek, jangan-jangan aktor intelektualnya ini bukan Ferdi Sambo. Jangan-jangan istrinya yang mengarang cerita sedemikian rupa sehingga membuat suaminya kehilangan kesabaran, kehilangan kesadaran, percaya begitu saja dengan cerita-cerita ini lalu melakukan sesuatu yang sangat fatal gitu ya. Tapi kembali ke pertanyaan itu, alasan si Baradae untuk mendapatkan kemungkinan tuntutan dan vonis ringan itu ya karena dia ikut menjadi bagian dari membuka peristiwa ini sehingga persidangan bisa sedemikian rupa, memudahkan kepolisian untuk membuat berita acara, memudahkan kejaksaan membuat tuntutan, dakwaan. Di dalam persidangan juga dia memperlihatkan seperti Pak Nasrullah bilang, dia sudah mohon maaf, ya, dan seterusnya. Jadi ada rangkaian perilaku dia, tindakan dia yang mengarah kepada kemungkinan akan dapat tuntutan dan vonis ringan dari hakim. Gitu hakim ya. harus melihat hal ini ya? Dan saya kira itu standar saja dalam dunia peradilan ya. Karena itulah maka faktor-faktor yang meringankannya itu satu, sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah melakukan tindak pidana, masih muda, ya, dan tidak berbelit-belit. Itu hal-hal yang secara objektif memang diatur dalam praktek persidangan kita. Barangkali itu cukup untuk membuat dia mendapatkan tuntutan dan vonis yang ringan. Ya, saya kalau boleh tambahkan sebenarnya ketentuan pasal 185 seorang saksi itu bisa dipercaya atau tidak keterangannya. Ia melihat kepada perilakunya, termasuk konsistensi keterangannya, ucapannya. Dan pastinya ini kan sudah melalui proses interview oleh LPSK, ya, kemudian apakah ini masuk dalam kriteria apa yang disebut dengan insider information, informasi orang dalam.
Karena kecenderungan kasus skandal ini terbongkar karena informasi orang dalam. Itu Mengubah pertama. seluruh alur konstruksi peristiwa. Harus konstruksi peristiwanya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya dalam beberapa kasus ya LPSK itu sebenarnya sebuah lembaga yang bisa memberikan rekomendasi kepada hakim. Saya sebenarnya lebih mengusulkan LPSK kalau bisa masuk di dalam arena sistem peradilan kita. Ini kan yang terjadi selama ini LPSK masih di luar arena peradilan. Dia harus menjadi bagian dari sistem peradilan itu karena dia akan memastikan ya identifikasi kebenaran saksi ini untuk menentukan tadi apa yang tepat untuk diberikan pada para JC kita. Saya rasa integrated criminal justice system atau keterpaduannya ini harus ada di sini. Ada, ya. Dan dialah yang nanti memberikan apa istilahnya amicus curiae, bisa menjadi sahabat peradilan, bisa menjadi sahabatnya hakim, memberikan informasi kepada Pak Hakim bahwa keterangan saksi Tapi ini yang tadi para belum JC terjawab bisa Bang Firman, mungkin tidak lepas dari jerat pidana pasal pembunuhan berencana. Oh iya, tentu karena kita tidak menganut mitigating immunity for prosecuting, imunitas penuntutan, kita tidak mengenal itu. Sementara di negara lain ada juga. Sehingga menempatkan seseorang yang menjadi pelaku itu hanya sekedar saksi. Kemudian berkasnya dipisah, termasuk yang tadi disampaikan Bang Nasrullah, dalam beberapa hal bisa saja sebenarnya Barada itu persidangannya juga terpisah. Sehingga tidak ada efek psikologis kaitan dengan perintah jabatan, ya kaitan dengan keterangan yang kemudian menjadi tidak konsisten atau menjadi sasaran atau bulan-bulanan yang tadi risiko eksternal. Dia bisa dituntut oleh penasihat hukumnya dan semacamnya. Nah, saya ingat betul ada kasus yang namanya Vito Genovese. Itu ketika seorang anak buah ingin membongkar atasannya, maka si atasannya mengancam, kepalamu akan saya nilai 100 US dollar pada masa itu. Sehingga kemudian keterangan para JC dan WB itu menjadi gentar. Inilah yang menurut saya secara sistem sudah harus bisa diantisipasi. Ya, biasanya terjadi pada pimpinan-pimpinan yang dibongkar skandalnya atau kejahatannya, ya dia akan melakukan pembalasan, ya akan melakukan pembalasan dengan cara apapun. Termasuk kasus Hakim Falcone yang kemudian ya setelah sidang itu kemudian dia berakhir dengan tragis. Kira-kira itu. Ya, begini, saya ingin ingatkan kepada publik ya bahwa dalam KUHP itu ada diatur satu ketentuan pasal, setiap orang yang mengetahui rencana atau permufakatan jahat wajib melapor kepada penegak hukum. Kalau dia tidak melapor maka dia diancam dipidana. Nah, kalau kita merujuk kepada kasus itu, sebenarnya ada beberapa orang ini, kalau benar skenario-nya sudah dari Magelang dan segala macam, tentu sudah dari awal mereka mengetahui ada rencana permufakatan jahat yang seharusnya orang-orang yang terlibat di situ wajib melapor kepada aparat penegak hukum. Nah, seharusnya pasal ini juga menjadi salah satu pasal yang didakwa kepada mereka. Tapi saya tidak tahu apakah ada dalam surat dakwaan, mungkin saja itu khilaf ya. Yang kedua, saya ingin mengatakan dalam kasus Baradae menjadi justice kolaborator ini, ya dia bisa dihukum ringan, tapi tidak boleh merubah kualifikasi perbuatan yang terbukti. Artinya 340 akan tetap? Kalau terbukti 340, maka tetap dia pasal 340 tapi dihukum yang ringan karena hakim atau jaksa penuntut umum punya kewenangan menuntut 1 hari sampai dengan hukuman maksimum, hukuman mati. Begitu juga hakim punya kewenangan menghukum 1 hari minimum sampai dengan hukuman mati. Nah, hakim boleh mengambil di range itu. Nah, tidak boleh terbuktinya 340 tapi diturunkan klasifikasinya, dirubah. Wah, karena kita berterima kasih seperti yang disampaikan tadi, kita rubah klasifikasinya dari perbuatan pembunuhan berencana menjadi pembunuhan dengan sengaja. Itu tidak boleh. Nah, kemudian saya ingin tambah koreksi sedikit tadi. Rekan Firman mengatakan Baradae berhak menolak perintah atasannya. Menurut hemat saya keliru kata berhak. Wajib menolak. Karena apa? Hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Tapi mungkin yang dimaksudkan oleh rekan Firman tadi wajib menolak, bukan berhak. Gitu. Nah, terakhir yang saya ingin tambahkan satu. Saran, tapi saya yakin ini seperti saya mengajar
itik berenang ya. Saran saya kepada jaksa penuntut umum dan hakim, rekusitor terhadap Baradae jangan diajukan sebelum dia memberikan kesaksian untuk semua kasus. Termasuk putusan hakim jangan dijatuhkan sebelum dia memberikan kesaksian kepada semua kasus. Upayakan penjatuhan pidana terhadap Baradae terakhir setelah dia selesai memberikan kesaksian dalam kasus-kasus lain, sudah selesai semua baru penjatuhan pidana, sehingga bisa dilihat di situ hadir nggak dia sebagai seorang justice kolaborator atau label-label awal tok, tapi begitu kesaksian nanti tidak sama dengan harapan. Penting tidak ini, Bang Haris? Ya, penting, semua yang kita omongin penting kok. Cuma maksud saya begini, kalau saya sebenarnya lebih menarik untuk melihat drama tentang bagaimana Baradae itu ada dalam struktur pembagian peran detik-detik menuju eksekusi. Berencananya Karena, kalaupun dikenakan pasal 340 pasti dia bukan bertanggung jawab pada satu gambaran utuhnya, enggak. Dia hanya ada pada satu dua bagian dari gambaran utuh. Jadi sebetulnya dia patut untuk tidak kena yang maksimal dari 340. Itu satu. Yang kedua, pembagian peran tadi dasar-dasar non tekstual, tapi dasar pertimbangan itu adalah masih muda, menunjukkan penyesalan dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya tadi yang saya sebut dengan istilah saya putusan thank you, putusan terima kasih itu karena kontribusinya dia. Kalau bahasa umum saya kasih bahasa istilahnya menstimulus semua proses penyidikan ini. Gitu. Jadi merubah dan lain-lain. Jadi termasuk keberaniannya juga gitu. Nah, ini menurut saya adalah berbagai hal yang akumulatif untuk menutupi ketidaklengkapan tekstual secara hukum yang kita diskusikan. Jadi ada problem LPSK nggak bisa ikut di dalam, ada problem, kita bilang problem, kelemahan, kekurangan, misalnya pelaksanaan JC yang berbanding, atau nanti takutnya dalam prakteknya tadi Bang Nasrullah juga bilang. Nah, ini semua hal-hal yang akumulatif tadi untuk menutupi ketidaklengkapan tekstual teks hukum kita bagi pelaksana JC. Nah, kasus ini kan saya mau ingatkan, kasus ini kan sebenarnya kalau pakai bahasa pendekatan film Korea, ini udah masuk ke season 3 atau season 4. Yang masih seru. Sudah banyak plot twist, Bang. Iya, apa itu plot twist? Nah, jadi udah seru. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah ini ada spot publik yang sangat kuat dari awal. Dari mulai mengungkapnya, prosesnya, menjaga kesaksian-kesaksian pelaku maupun korban. Nah, ini semua ada perhatian publik. Nah, menurut saya Baradae ini mengambil peran untuk merespon publik tadi itu. Yang publik juga akhirnya semakin excited untuk melihat ini semua. Urusan hukum itu nggak sekedar urusan teks sama pengadilan. Urusan hukum itu juga ada udara dan juga ruang sosialnya. Yang itu ada kalau dalam sepak bola namanya pemain ke-12. Para audiens, masyarakat, supporter. Karena mereka juga punya pengalaman, mereka juga punya empati, mereka juga pengen ada perubahan ke depan. Nah, ini semua yang dikontribusikan oleh para pemain ke-12 masyarakat ini kepada proses persidangan ini. Memang masyarakat itu nggak ada di dalam struktur pembela, penuntut maupun pengadil si hakim, tetapi dia ada di baris luar yang melihat itu dan nanti akan bersiul kalau ada kesalahan. Jadi menurut saya hal-hal ini yang nanti akan meringankan si Baradae. Saya nggak bisa berkata-kata lebih lagi karena menurut saya pasal-pasal yang lain ada kelemahan, ada kelebihan, tapi situasinya seperti itu. Iya, Pak Suparman. Iya, satu harapan saya, terutama kepada para hakim ya, para majelis, agar benar-benar mengidangkan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan sungguh-sungguh. Karena dalam perkara pidana, pembuktiannya kan pembuktian material, ya. Pembuktian material itu menuntut hakim sangat aktif. Jadi jangan sekedar menjadi lalu lintas pembicaraan seperti dalam perkara perdata. Bahkan dalam perkara perdata pun perkembangan terbaru, Bung Firman dan
Mbak Nasrullah ini sebagai advokat cukup aktif sekarang ya, nggak boleh lagi seperti hakim perdata di masa lalu sepenuh-penuhnya menjadi mediator. Apalagi ini perkara pidana. Jadi benar-benar harus menggali, harus mencermati, tapi tetap dengan prinsip fair trial process. Nggak boleh dalam perkara tertentu di masa lalu di mana hakim mengajukan pertanyaan menjerat, menyimpulkan, mengintimidasi, itu akan merusak. Harus akan bisa merusak. membuktikan konstruksi pasalnya ya. Agar berpihak pada satu pihak itu harus dihindarkan betul oleh Majelis Hakim. Dan saya bersyukur sampai pada persidangan yang sekarang melihat hakimnya menjalankan kewenangan sangat baik. Cukup optimis artinya. Ya mudah-mudahan. Bagi saya sebenarnya ada catatan penting ya kalau bicara jumlah siapa nanti yang terlibat dan seperti apa hukumannya. Maxim trial itu seseorang justice collaborator bisa menyeret sampai 350 orang terdakwa. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana penghargaan terhadap JC itu menjadi penting. Karena itu kedua juga partisipasi publik. Ya tidak boleh kemudian dibungkam hanya dengan alasan formalisme pengadilan. Karena itulah aksesabilitas ya harus dibuka. Karena bagaimanapun kesaksian itu biarlah dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Baik. Jadi saya rasa itu. Ya, tadi saya ingin katakan bahwa dalam konteks untuk melakukan pengawasan oleh publik terhadap putusan ini nanti kita bisa lakukan eksaminasi. Namun dalam konteks untuk melakukan eksaminasi, harapan saya kepada teman-teman media adalah rekam persidangan tersebut sehingga keterangan saksi-saksi itu ada di dalam rekam. Walaupun Anda tidak bisa menyiarkan, masuk ke ruang sidang kan boleh. Anda rekam, terhadap putusan itu nanti kita lakukan eksaminasi. Dan sekali lagi dan kepada yang disampaikan oleh Hari Azhar tadi bahwa hadirnya keluarga dalam persidangan ini suatu yang menarik, bahwa selama ini sistem peradilan pidana tidak pernah menempatkan korban sebagai subjek, selalu dijadikan objek, jadi saksi, sehingga dia tidak pendapat dia tidak dipertimbangkan. Kali ini mungkin akan dipertimbangkan pendapat keluarga dari korban. Saya untuk penutup ini saya ada dua hal ya. Saya pakai pendekatan hak asasi pasal 2 ayat 3 ICCPR itu. Satu, selain peradilan, penting mengungkap fakta. Jadi saya berharap hakimnya, tadi saya setuju dengan Bang Parman tadi, hakimnya kalau bisa gali fakta, tidak usah ngeduyung ke sana ke sini, tetapi galilah fakta yang sedetail mungkin, seterang mungkin. Itu satu. Yang kedua, saya berharap putusannya nanti bukan hanya kita membahas soal Baradae, tapi juga ada dampak untuk perbaikan institusi. Lalu juga memastikan bahwa situasi ini tidak akan berulang ke depan. Nah itu mungkin beberapa hal yang sangat prinsipil dalam hak asasi manusia yang saya berharap dalam kasus ini tuh bisa muncul buahnya di dalam putusan. Jadi nggak sekedar menghukum orang atau seberat-beratnya, sekejam-kejamnya enggak, tapi juga dampak perbaikan. Ada perbaikan juga. Sepakat itu harapan kita semua. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir ada Ustadz Abir Faisal Fat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Makhluk yang paling tinggi yang Allah ciptakan adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bagi Allah tidak ada nyawa yang lebih mahal daripada nyawa manusia. Karenanya dosa yang paling Allah murkai adalah dosa pembunuhan. Tidak terbayang bagaimana pedihnya seorang ibu yang melahirkan anak itu. Tiba-tiba nyawa sang anak hilang sebegitu rupa tanpa makna. Apalagi Allah yang menciptakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa membunuh satu nyawa manusia saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, dia seperti membunuh semua manusia. Satu nyawa manusia harganya senilai seluruh manusia.
Saudaraku rahimakumullah, ayo kita pastikan bahwa kita mengerti makna dan harga diri kita sebagai manusia ini. Karena itu Allah turunkan syariat yang tujuannya adalah diantaranya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Al-Quran telah merekam 2 kasus pembunuhan. Yang pertama pada zaman Nabi Adam AS, yang pembunuhnya definitif, jelas, yaitu Qabil. Nabi langsung menjelaskan bahwa fali Qabil kiflum minha, setiap pembunuhan yang terjadi setelah Qabil, maka Qabil kebagian dosa jariah. Yang kedua, pada zaman Nabi Musa AS, pembunuhnya tidak jelas. Lalu Allah perintahkan menyembelih sapi. Sebagian daging sapi dipukulkan pada yang terbunuh. Bangunlah yang terbunuh itu. Dia berkata, qatalani fulan, aku telah dibunuh si fulan. Dan dia mati kembali. Ini 2 kasus pembunuhan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merekam dalam Al-Quran. Semakin dosa pembunuhan ini, dan semakin besar dosa pembunuhan ini, ketika didukung dengan kesaksian palsu, direkayasa, disembunyikan dan sebagainya. Karena itu, di alam akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah minta persaksian lidah ini. Karena lidah tidak bertulang. Dari lidah ini akan muncul kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Nah karena itu, kesaksian di alam akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan tubuh kita. Mulut akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti kata Allah, mulut ditutup dan tangan berbicara, kaki bersaksi. Demikian juga kulit berbicara. Wa qalu lijuludihim lima syahidun alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqul kulla syai'. Mereka dikatakan, wahai kulit, kenapa kau berbicara? Allah yang membuat aku berbicara. Saudaraku rahimakumullah, saatnya sekarang kita stop kezaliman terhadap kemanusiaan. Karena peradaban yang Allah turunkan adalah peradaban kemanusiaan. Ayo kita saat ini jaga manusia. Karena hanyalah ini misi kemanusiaan kita. Dan ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fuad, Pak Suparman, Bang Arisasa, terima kasih. Terima kasih juga Bang Nasrullah, Bang Firman, terima kasih banyak. Pemirsa, kita kawal terus bagaimana jalannya persidangan pembunuhan Brigadir Joshua. Kami akhiri hari ini, saya Maria Siga. Dan saya Andromeda Mercury, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.